Halo Sobat YouTube sekalian, balik lagi di channel Viral Bugis. Ya, sebelumnya saya mohon maaf ya, karena baru sempat buat konten. Berhubung kemarin saya sampaikan bahwa saya lagi kurang enak badan ya, atau dalam hal ini saya lagi sariawan. Jadi saya tidak bisa bicara, sariawan saya itu ada 4, dan itu cukup besar. Salah satunya ada di lidah, dan itu sangat menyakitkan. Ya, baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan tidak bosan-bosan menunggu konten seputar reupload dari saya ya, amin. Nah, di video kali ini tentunya saya akan bahas langkah-langkah gimana caranya mereupload video dari YouTube. Bagaimana cara mengambil video dari YouTube dan kemudian kita melakukan editing dan mereupload ulang dan menjadikan konten terbaru ya. Jadi ini bukan semacam penjiplakan, tetapi renew artinya memperbaharui dari konten yang sudah ada dengan menambahkan hal-hal yang baru. Seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut, sebelum kita bahas videonya, terlebih dulu yang baru bergabung silahkan dulu subscribe. Ya, tentunya ini akan terus memotivasi saya dalam membuat konten berikutnya. Dan tentunya teman-teman jika ingin berlangganan, subscribe dulu ya, seperti itu. Nah, mari simak intro. Berbicara tentang konten reupload. Ini sebenarnya bukan larangan ya, ini bukan larangan dari YouTube. Yang salah itu adalah mengambil video orang lain kemudian mengupload kembali tanpa mengedit. Itu yang salah dan itu yang keliru. Nah, ada beberapa temuan yang telah saya dapatkan beberapa minggu ini selama saya menderita sariawan. Itu ada yang mengatakan bahwa video klip singkat yang kemudian di reupload itu tidak akan diterima. Tentunya itu jelas karena tidak melakukan editing ya. Jadi kunci dari reupload sesungguhnya selain dari izin, yang selanjutnya adalah editing ya. Tapi teman-teman, saya katakan dulu, sebelum melangkah ke proses izin dan editing itu, teman-teman perlu memperhatikan dulu jenis konten yang harus diambil. Seperti itu. Nah, tentunya di video ini saya akan jelaskan langkah-langkah mereupload video YouTube ya, dan melahirkan renew konten yang telah kita reupload itu menjadikan konten terbaru. Tentunya di kolom deskripsi tetap kita mencantumkan sumber video utama. Kenapa perlu? Karena itu adalah bentuk penghargaan dari yang punya konten. Seperti itu. Meskipun permohonan izin kita tidak diterima ya teman-teman, atau tidak ditanggapi, jadi tidak apa-apa, tampilkan di situ. Nah, jika teman-teman ingin mereupload konten ya, misalkan ada sesuatu topik yang hangat ya, misalkan yang baru-baru ini tentang tragedi bom bunuh diri ya, atau tragedi aksi teroris di Mabes Polri. Jadi pada dasarnya itu adalah konten yang viral. Nah, bagaimana cara mereupload ya? Teman-teman tentunya melis dulu konten tersebut, mencari topik trending tersebut. Silakan lakukan pencarian di Google, di YouTube ya. Setelah menemukan beberapa, tentu video teratas ya, video teratas. Misalkan video teratas itu disiarkan atau dimunculkan di channel, misalkan dari channel-channel berita, apakah itu MNC TV, RCTI, atau apa. Teman-teman jangan mengambil itu ya. Kenapa? Karena ketika teman-teman mengambil itu, nanti akan langsung kena claim ID. Claim ID itu apa sih? Nah, ini penjelasannya. Jadi singkat, claim ID merupakan teguran strike. Para YouTuber itu harus menghindari itu. Kalau teguran hak cipta nggak jadi masalah ya, sudah biasa. Tapi kalau claim ID nggak boleh. 3 kali, hanya 3 kali kesempatan kita. Terus setelah teman-teman menemukan konten seperti itu yang trending itu, namun konten yang ingin diambil itu berasal dari TV nasional yang secara resmi, itu tidak boleh diambil ya. Tapi ketika itu tidak disiarkan oleh TV resmi, teman-teman langsung ambil saja, tidak apa-apa. Nah, saya katakan ketika itu disiarkan dari TV resmi, teman-teman
melakukan pencarian yang sama, tetapi cari yang mengupload video itu namun bukan dari TV resmi itu, atau bukan dari channel misalkan channel RCTI apa gitu ya. Jadi silahkan diambil, tapi lakukan pencarian dulu. Misalkan ada tuh channel, misalkan channel seseorang yang mungkin jarang ditemui, tapi mempunyai berita tentang itu yang trending. Nah, teman-teman ambil izin. Nah, nanti di saat di deskripsinya masukkan channel yang tempat teman-teman ambil itu ya. Jadi seperti itu langkah-langkahnya. Jadi yang pertama, teman-teman cari dulu topik trending ya di YouTube. Terus yang kedua, ketika sudah temukan, teman-teman tentunya melihat lagi nama channelnya atau penyiar dari TV apa. Setelah teman-teman temukan, setelah telusuri itu aman dan tidak aman. Ketika itu aman langsung download. Tapi ketika tidak aman, cari lagi di channel orang lain misalkan ya, yang kebetulan videonya mirip, tidak apa-apa, ambil. Oke, yang dirasa bukan dari TV resmi, download. Setelah di-download, lakukan editing. Inilah yang penting, editingnya seperti apa. Yang pertama, teman-teman harus menambahkan narasi. Terus yang kedua, teman-teman perlu mengkompilasi dengan video lain. Misalkan ya, banyak tuh sebenarnya video-video kompilasi di YouTube banyak ya. Jadi setiap videonya, setiap 30 detik atau setiap 1 menit, teman-teman jeda dengan video kompilasi ya. Sama tuh dengan video-video yang saya punya di channel ini ya, selalu saya menggunakan video kompilasi karena saya bereksperimen sendiri apakah nanti ini akan kena klaim edit. Ternyata tidak. Jadi itu dikompilasi ya, digabung dengan video berbeda. Mau mengundang lucu-lucuan di dalamnya enggak apa-apa, aksi kaget-kagetan enggak apa-apa, selama itu dikompilasi. Dan kompilasinya itu harus beberapa detik saja. Saran saya sih ya 5 detik saja itu bagus. Terus selanjutnya, teman-teman menambahkan efek transisi ya. Transisi itu ya banyak ya, transisi di KineMaster itu banyak transisi. Jadi teman-teman langsung saja menambahkan transisi di setiap jeda videonya. Kan itu mudah ya. Langkah terakhir, teman-teman memasukkan di lisensi deskripsi yang saya jelaskan tadi, bahwa sumber videonya dari mana. Kalau perlu, teman-teman dideskripsikan ini cerita tentang apa, tapi jangan menjawab dari video teman-teman. Itu kunci sebenarnya. Jangan menjawab videonya di kolom deskripsi. Buatlah penonton penasaran, apa sih sebenarnya di situ. Jadi itu kunci sebenarnya. Kalau penonton atau audiens sudah tahu inti dari video di deskripsi, ngapain nonton, kan gitu ya. Jadi itu kunci, tidak perlu lagi dijelaskan secara detail. Jadi cukup lisensi video. Nah, langkah terakhir, setelah teman-teman melakukan itu semua, lakukan upload ya, upload. Nah, ada fitur baru di YouTube, yaitu pemeriksaan. Nah, teman-teman sebelum mengupload selesai, lakukan dulu pemeriksaan untuk mengantisipasi lagi. Di tahapan pemeriksaan ini, teman-teman melihat apakah mengandung copyright atau klaim edit. Jika aman, langsung upload. Tapi ketika teman-teman masih bingung apa itu yang dimaksud dengan pemeriksaan, ini penjelasannya. Ya, jadi dirasa aman, langsung upload. Ya, sudah. Jadi konten kita aman dari reupload, dan itu merupakan konten terbaru ya, konten terbaru dari video yang sudah ada. Seperti itu, simple ya. Jadi itu sudah diizinkan oleh YouTube bahwa mengkompilasi video namun diedit ya. Tapi ketika mengambil klip video namun tidak diedit, itu yang keliru. Begitu simple saja teman-teman ya. Jadi saya rasa seperti itu seputar bagaimana cara mengambil video YouTube, terutama video yang trending, kemudian kita mereview atau mereupload dan menjadikan konten kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan langsung di kolom komentar di bawah ini. Sekian dari saya, salam.